Pasca insiden Cynthia Ramlan terlindas mobil saat syuting, Median pun dituding dibawa pengaruh narkoba. Lantas bagaimana hasil tes urin Median? Setelah 1 tahun lebih pisah rumah gara-gara dipoligami, Dian akhirnya gugat cerai penyanyi Opik. Benarkah karena Opik lebih memilih istri muda? Miris viral video seorang polisi membawa jenazah menggunakan motor layaknya orang masih hidup. Seperti apa pula reaksi para selebriti? Gaya unik Syahrini beri kejutan ulang tahun untuk sang sahabat, seperti apa kisahnya? Pekan ini jagat hiburan seolah diguncang keterkejutan luar biasa. Bagaimana tidak, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja video yang merekam insiden terlindasnya artis Cynthia Ramlan saat melakoni syuting muncul menjadi viral di dunia maya. Usut punya usut, pengambilan gambar yang seharusnya hanya menunjukkan adegan kecelakaan tersebut rupanya berubah dari drama berbalik benar-benar menjadi petaka yang nyaris merenggut nyawa Cynthia. Karena kurang 1 cm saja, bagian kepala Cynthia nyaris terlindas oleh ban mobil yang dikendarai oleh lawan mainnya, Median Maladi, mencuatkan tanya. Bagaimana kecelakaan naas itu bisa terjadi? Yang jelas setelah dilarikan ke sebuah rumah sakit di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan, kondisi Cynthia yang hingga kini masih dalam pantauan medis, konon membuat keluarga terutama Ola Ramlan, sang kakak, marah dan sempat cemas. Bagian sininya udah kena bempernya kan, udah masuk ke dalam tapi nggak kena ban. Jadi udah masuk ke dalam nggak kena ban. Nah kalau kena ban ya udah bye. Ya saya juga pastinya saya marah ya, nggak terima ya. Tapi mau gimana? Keluarga yang lain mbak? Pasti reaksi semuanya marah. Reaksi pertama pasti kesel dan marah lah, emosi karena kenapa itu bisa terjadi gitu. Kenapa bisa ini? Cuman ya dari pihak PH-nya segala macam juga berusaha untuk mempertanggungjawabkan. Kenapa saya salah kok di sini? Saya salah. Saya salah, saya mengakuin secara gentle saya salah, saya minta maaf sebesar-besar. Kalau saya ngebut, nggak akan mungkin sebisa apapun itu akan geser. Akan begitu, itu kan diedit. Saya nggak tahu siapa yang edit, ya namanya udah di YouTube, diedit. Lalu saya ngerem, nggak seperti itu. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Apa yang memicu kecelakaan naas di hari Jumat tanggal 3 Maret 2018 itu terjadi? Jika tidak ada asap, tanpa ada api, bagaimana mobil yang dikendarai oleh Median mendadak bisa mengalami insiden di luar dari skenario dan berujung kecelakaan miris yang membuat Cynthia Ramlan sempat dirawat di rumah sakit? Mungkinkah Median berada di bawah pengaruh alkohol atau narkoba? Jawabnya pun mengejutkan. Pasalnya, Median pun langsung melakukan tes urin dengan hasil seperti berikut ini. Kaget, shock, karena memang mereka tahu saya itu bukan alkohol, saya itu tidak narkoba. Pekerjaan saya DJ, saya nyanyi juga, tapi alhamdulillah untuk menyentuh pun saya tidak pernah. Teman-teman dekat saya, bukan saya ngebela diri, boleh sok tanya, tapi memang ini murni ketidaksengajaan. Ya gitu aja, dan hasilnya juga saya bawa kan. Kalau nggak ada bukti kan nggak enak, langsung nggak pakai lama, langsung. Dan walaupun tidak ada patah tulang, tapi kan di situ kayak keguling itulah, bisa lihat lah ya sakit lah dadanya. Sekarang dia kondisinya sesek banget dadanya dan kayaknya mau MRI. Untuk jalan atau ngomong ketawa aja sakit gitu. Jadi dia nggak bisa, pokoknya nggak enak lah saya ngelihatnya. Jauh dari kecelakaan naas adik Ola Ramlan, kejutan yang tak kalah mengundang geger juga pecah pada hari Selasa kemarin. Pasalnya setelah nyaris 1 tahun memutuskan keluar dari rumah yang diwarnai gonjang-ganjing poligami, hadirnya wanita ketiga Opik, kemarin pengacara Dian Rose, istri Opik, mendadak terlihat memasuki ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur. Usut punya usut, ternyata diam-diam Dian telah melayangkan gugatan cerainya kepada Opik lewat sang pengacara. Ironisnya, meski mengajukan gugatan cerai, namun pada sidang perdana gugatan cerainya kemarin, toh Dian tak terlihat menghadiri sidang tersebut. Begitu juga dengan Opik yang bahkan sama sekali tak mewakili kehadirannya lewat pengacara. Ada apa dengan Dian? Dian yang menggugat, mengapa Dian pula yang tidak terlihat muncul pada sidang pertama gugatan cerainya kemarin?
Benarkah Dian masih syok berat hingga tak sanggup menghadiri sidang pertama proses gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Timur kemarin? Beruang sidang, Nura, terima kasih. Sepakati ya, kalau sampai sidang terakhir tidak pernah hadir, coretnya. Kuasa hukumnya? Iya. Majelis Hakim untuk minta penggugat itu bukan melalui kuasa hukumnya untuk hadir ke sini. Hadir itu tujuannya biar bisa ketemu dengan hakimnya. Setelah itu akan diajukan mediasi. Apakah upaya mediasi ini berhasil atau seperti apa itu nanti kita lihat. Iya benar bahwa Mbak Dian Rose menunjuk saya mewakili dalam hal mengajukan gugatan cerai. Harusnya mah hadir ya biar prosesnya cepat. Tapi karena Mbak Dian Rose-nya juga tadi lagi ada acara pengajian nahu sorof gitu ya. Jadi nggak bisa hadir juga. Berusaha untuk bertahan ya, tapi kesabaran orang kan ada batasnya. Hingga akhirnya dia memutuskan udahlah, mungkin berpisah lebih baik. Kalau boleh tahu kenapa lebih memilih diam, Pak Ustadz? Kenapa lebih memilih diam, Pak Ustadz? Kapan mau klarifikasi? Mana nih? Tak pelak teka-teki pun muncul. Sudah sejak tahun 2017 lalu memilih untuk keluar dari rumah, mengapa baru sekarang Dian Rose memutuskan untuk secara resmi melayangkan gugatan cerai? Memiliki 6 orang anak, benarkah Dian tidak terima dipoligami hingga maju mundur menggugat Opik? Entahlah. Yang jelas sempat mengaku cemburu jika ada jemaah perempuan yang berusaha mendekati Opik sang suami. Kini lewat sang pengacara dengan berat hati, Dian berusaha ikhlas melepas Opik, namun dengan syarat. Apa saja syarat yang diajukan Dian dalam gugatan cerainya kepada Opik tersebut? Ya iya, aku orangnya terus terang gitu. Kalau aku nggak suka sama si A. Ya pasti ya, perempuan sih apalagi ya kalau nggak ditakutin kan. Ya cemburu ya pasti cemburu gitu, tapi Mas Opik lebih banyak kasih pengertian aja sama aku. Dan aku kan juga melihat langsung apa yang beliau aku kan sering ikut juga ya, jadi tahu tahulah sikapnya beliau, gimana beliau menghadapi fansnya gitu kan. Terus kalau lagi berkumpul sama teman-temannya gitu ya, aku membaca aja lah dari apa yang dia bersikap gitu kan, gitu ya. Kalau cemburu ya wajar lah cemburu. Memang ada beberapa permintaan klien saya kepada suaminya supaya semuanya selesai baik-baik. Saya belum bisa bicara panjang lebar karena sidang pertama aja belum dihadiri. Sesaat lagi Intens akan mengutas fenomena sederet video jenazah yang viral menyedot perhatian publik karena diantar dengan kondisi miris. Seperti apa deretan video ini menggetarkan hati para selebriti dengan miris? Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela. Baru-baru ini publik hingga selebriti diguncang miris oleh sebuah video viral yang merekam seorang polisi yang sedang membantu membawa jenazah dengan motornya layaknya orang masih hidup. Namun tak hanya itu, ternyata ada pula yang menggunakan motor bak sampah untuk mengangkut jenazah. Sontak saja video-video ini membuat sejumlah selebriti terenyuh. Nah, bagaimanakah hal ini bisa terjadi dan apa pula penyebabnya? Mari kita simak setelah yang satu ini. Mengejutkan tapi ini nyata mengguncang hati sanubari siapapun yang melihatnya hingga dahsyat menjadi viral di dunia maya.
Bagaimana tidak jika lazimnya jenazah yang meninggal diantar ke rumah duka dengan kendaraan ambulans ataupun digotong dengan keranda yang ditaburi doa-doa, tapi kejadian di kawasan Sigi, Sulawesi Tengah begitu miris menohok mata publik karena jenazah seorang wanita bernama Niana harus dipulangkan dari rumah sakit ke rumah duka di desa Wawijai tidak dengan ambulans melainkan dengan sebuah motor. Ya, karena kondisi jalan yang konon tidak memungkinkan kendaraan roda 4 masuk, jenazah Niana pun diangkut ke rumah duka dengan pemandangan miris yang mengulik hati. Tidak hanya dibantu oleh pihak anggota Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipnas setempat, tapi jenazah pun harus dinaikkan ke atas motor layaknya masih hidup bertiga bersama sang suami yang menjaganya agar tidak jatuh. Bahkan ketika motor mulai dijalankan oleh anggota Polres Sigi Bribda Rizal, sejumlah warga pun masih harus membantu motor tersebut agar tidak kehilangan keseimbangan karena medan yang sulit dan curam menciptakan pemandangan yang membuat siapapun yang melihat video berikut ini memancarkan geri. Jadi begini. Baru lihat ke dalam karang. Boleh. Ya. Ya. Kalau begitu ya. Barangkali kain yang sudah sari balik. Sedih, aku ngeliat sedih karena setahu aku namanya orang udah meninggal, udah dicabut nyawa tuh kan jangankan kayak gituin ya, kita mandiin aja tuh harus pelan-pelan karena itu badannya tuh sakit banget katanya, apalagi ngeliat dia harus untuk ke tempat peristirahatan yang terakhir, dia harus naik motor dalam keadaan pakai celana, dicelanain, pakai sendal, nggak bisa ngomong sih kalau aku. Kengerian yang sama lagi-lagi pecah lewat video yang lain oleh kejadian yang nyaris sama. Pasalnya masih di daerah Sigi, Sulawesi Tengah, seorang warga yang meninggal dunia pun lagi-lagi harus diangkut dengan kendaraan motor menuju tempat pemakaman mencuatkan pemandangan miris. Pasalnya dengan kondisi telah dikafani kain putih, jenazah terpaksa diangkut ke atas motor lengkap dengan sederet langkah pengamanan darurat agar tidak jatuh. Maka kain, bantal, bahkan terpal pun secara berlapis diikatkan ke tubuh jenazah yang telah dikafankan agar tidak jatuh dari motor. Kondisi ini pun kian menjulangkan pemandangan miris yang menguji nyali sekaligus menguncang nurani karena jenazah tersebut dihantar menuju pemakaman di malam hari buta menembus medan yang berbahaya dan curam hanya dengan pencahayaan seadanya dari lampu sorot motor. Madam kasih naik sandar, bantu dia. Bantu dia. Sandar di sini. Kepalanya keras. Dari tengah aja pun. Ya, oke. Kasih mundur lagi. Kasih mundur lagi. Kasih badu rubah kayak biasa Pak Duduk. Ayo, 1, 2. Ini kapukan pegang motor. Pegang motor. Iya. Tarik sedikit. Ya. Kasihan sih ngelihatnya, nggak tega gitu.
Cuman kalau misalnya emang karena aksesnya misalnya mobil nggak bisa masuk atau jalannya sempit atau medannya yang berbatu-batu, bukit-bukit yang satu-satunya akses tercepat adalah motor, ya emang itu yang terbaik gitu. Karena kan misalnya ada jenazah kayak begitu, kalau misalnya itu kan harus kita segerakan untuk dirawat, terus kemudian dibawa ke pemakaman kan. Ya ini kalau misalnya emang pada kenyataannya adalah karena aksesnya yang sangat susah untuk dilalui mobil, ya ini udah bener dibawa pakai motor, biar tujuannya biar cepet gitu. Karena kalau jalan kaki mungkin lama. Dua video viral dari Sigi, Sulawesi Tengah yang miris mengguncang hati nurani publik hingga selebriti itu pun tak pelak mengulik sanubari mencuatkan tanda tanya. Bagaimana pemandangan miris yang menyentuh hati ini bisa terjadi? Di tengah zaman modern yang mencuatkan potret serba canggih, mengapa di wilayah Indonesia masih ada peristiwa naas jenazah yang tak bisa mendapatkan perlakuan selayaknya? Iya, yang membuat saya miris adalah dibawanya pakai motor. Patokannya begini aja. Kewajiban umat Islam mengurus jenazah, pertama dia memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan. Teknisnya seperti apa terserah, yang penting 4 pokok ini mesti terlaksana. Hanya saja kita bicara yang namanya adab, bicara yang namanya penghormatan. Masa iya yang namanya jenazah lalu harus kemudian diangkut pakai motor? Masa iya yang namanya jenazah harus dibawa dengan motor sampah? Maka pertanyaan selanjutnya adalah kenapa? Kalau kita di Jakarta, kemarin saya pengalaman, saya punya kakak almarhumah sakit. Itu kan ada nelpon 112. Telepon 119 minta bantuan untuk ambulan gratis, diantarkan itu gratis. Emergency. Apakah kemudian hal itu nggak ada? Wallahu alam biswab. Saya juga nggak paham situasi dan kondisinya. Kalau andai kata kemudian ada lalu tidak mau membantu, ini persoalan. Ya, kejam itu, orang meninggal tapi kok begitu gitu loh. Ironisnya belum kering keterkejutan publik atas 2 buah video dari Sigi, Sulawesi Tengah tersebut menjadi viral. Lagi-lagi mata publik diguncang oleh video mengejutkan sebuah keranda jenazah yang diantar menuju pemakaman dengan menggunakan motor yang konon biasa digunakan untuk mengangkut sampah. Sontak saja sederet selebriti yang menyaksikan video yang baru-baru menjadi viral di jagat sosial media itu pun tak kuasa mengutas wajah prihatin sekaligus tanda tanya. Apa yang terjadi dengan nurani manusia yang lazimnya dilahirkan untuk saling tolong-menolong? Benarkah tak ada kendaraan lain yaitu mobil jenazah hingga harus menggunakan motor roda 3 tersebut? Gas! Gas! Ya Allah. Ini loh ngelihat mayat yang dibawa di keranda, tapi dibawa ke mobil sampah gitu. Mobil sampah ya ini ya. Turut prihatin aja dengan keadaan dia begitu gitu. Seharusnya kan digotong rame-rame. Apa mungkin PPU-nya jauh? Kita mungkin juga kita kan nggak tahu. Setelah ini Intens masih akan mengentas cerita seru penyanyi Syahrini yang selalu sesuatu kemanapun dan dimanapun melangkah. Lantas bagaimana pula uniknya kejutan ulang tahun yang dipersiapkan Syahrini untuk sahabatnya? Simak terus Intens, kami akan kembali sesaat lagi. Bukan Syahrini jika tidak memiliki gaya unik dan juga nyeleneh. Terbang ke kota Surabaya untuk show, tapi di tengah perjalanan Syahrini mendadak berhenti untuk melakukan foto dengan sederet pose unik di pinggir jalan tol. Kira-kira seperti apa ya gaya unik Syahrini yang selalu sesuatu dimanapun dan kapanpun berada? Dan bagaimana pula gaya unik Syahrini ketika memberikan kejutan ulang tahun untuk sahabatnya di tengah-tengah show? Mari kita simak liputannya dari Surabaya setelah yang satu ini.
Bukan Princess Syahrini kalau tidak menciptakan keseruan yang unik. Lihat saja kemarin mendapat show of air di Kota Pahlawan, Surabaya. Syahrini yang baru saja mendarat di Bandara Juanda dan langsung menuju ke sebuah restoran untuk makan siang, malah berhenti sejenak di jalan tol untuk berpose ria. Dengan banyak pose-pose manja, sang princess rupanya ingin difoto dengan latar belakang jalan tol. Maka seperti inilah aksi kocak Syahrini saat berfoto manja di jalan tol Surabaya dalam perjalanan menuju restoran yang diliput secara eksklusif bersama tim Intens berikut ini. Ya pemirsa, sekarang aku sudah sampai banget di depan pintu mobil di bandara. Aku mau jalan ke restoran sahabatku, mau makan siang dulu sama tim ya. Yuk. Sekarang kalau ada kesempatan untuk foto dimanapun yang spotnya bagus kayak tadi di jalan tol besar gitu, ke foto dulu gitu, untuk stok-stok foto aja. Tiba di Surabaya sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, Syahrini yang sudah didera rasa lapar tak ingin menunda untuk mengisi perutnya. Begitu tiba di restoran, ia bersama rombongan langsung menyantap makan siang berupa bebek goreng yang menjadi makanan favoritnya. Lapar sekali loh, karena ternyata udah jam 2. Aku makan dulu ya. Pastinya makan sambal mata, ini kacang urap. Bebek, aku suka bebek. Nah ini sup palu mala ikan. Terus ini sambal mata, itulah favoritnya. Dan tanpa itu kurang lengkap rasanya. Makan dulu ya pemirsa. Di balik pesona serta nama besarnya, Syahrini tetap membuka ruang serta kesempatan untuk melayani para fans. Kedekatan yang dibangun Syahrini inilah membuat sang bintang yang terkenal fashionable dan trendy ini langsung diserbu begitu keluar dari restoran. Lalu seperti apa reaksi Syahrini saat ada seorang ibu yang nekat membuka pintu mobilnya? Oh, mereka itu adalah seperti apapun, seperti roh kita ya, maksudnya seperti spirit penyemangat aku untuk berkarya, karena mereka juga kan yang mengapresiasi semua karya-karyaku, karya apapun di industri ini kayak. Hadir dengan busana warna hitam serta rambut warna ungu, Syahrini begitu membius sehingga membawa semua penonton larut serta ikut bergoyang dan bernyanyi bersama dirinya seperti yang diabadikan kamera Intens dari Surabaya. Intens, saya mau turun ke ballroom ke bawah, sudah dipanggil soalnya. Sudah waktunya show. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Saya mau lihat orang Surabaya di satu Jawa Timur nih. Jawa Timur. Sama-sama ya. 1, 2, 3.
Tak hanya menghibur penonton, Syahrini juga memberi kejutan spesial untuk salah seorang sahabatnya dari Bali, yaitu Ajik yang kemarin berulang tahun ke-47. Kejutan istimewa dari Syahrini mengalir dalam lagu Selamat Ulang Tahun, sekaligus mengiringi kue ulang tahun yang diberikan untuk Ajik Krishna sahabatnya. Lantas, seperti apa ikatan persahabatan Syahrini dan Ajik yang telah terjalin lama? Udah lama ya, udah dari tahun 2010 apa 2011 ya, sekitar di segituan lah. Udah hampir 6-7 tahun kali sama Aji bersahabat. Jadi setiap ke Bali, setiap apa itu pasti ya namanya dengan teman, dengan sahabat, pasti acara apa juga aku support, kita saling support each other. Kue udah cukup bagi saya, kue udah cukup. Yang paling penting adalah yang penting keluarga saya bahagia dan acara yang malam ini yang sangat luar biasa. Semoga sukses selalu, jangan pernah lupa sama keluarga. Panjang umur, rezekinya semakin dilancarin. Ya, apa yang dilakukan buat keluarga, nanti itu yang juga keluarga akan berikan buat Aji juga. Dari kejutan ulang tahun untuk sahabatnya, seperti apa pula keseruan Syahrini saat lagi-lagi menemui para fans setia di Surabaya yang begitu setia mensupport setiap karyanya. Iya, beda dari yang lain. Mulai dari fashion sampai semuanya itu total inces itu. Kayaknya sih tambah incesnya, tambah semangat, dan kayak ada yang merhatiin dia gitu. Jadinya semakin semangat bekerja. Inces Syahrini, we love you. Ya sudah, itu kan yang official dari Surabaya. Setiap kota ada PLC, Princess Syahrini Lovers Community, itu mereka selalu tahu di mana aku bernyanyi. Ya aku pasti memberikan kesempatan kepada mereka untuk ketemu, kadang-kadang ngobrol, walaupun waktunya selalu begitu-begitu aja, nggak pernah banyak quality time dengan mereka, tapi sebisa mungkin aku menyapa dan memberikan waktu yang baiklah untuk mereka untuk bisa silaturahmi. Sementara itu, seperti apa keseruan Ustadz Riza Muhammad dengan tubuh atletis dan berotot saat mencangkul hingga memikul tanah untuk menjajal menjadi kuli bangunan. Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Intense. Ketika berdakwah menjadi ciri khas Ustadz Riza Muhammad yang tengah menanti kehadiran calon anak kedua, maka inilah sisi lain sang Ustadz yang pertama kali diperlihatkan ke publik. Sejenak menepi dari aktivitas dakwah, Ustadz Riza Muhammad yang tengah membangun rumah ilmu untuk kegiatan pengajian, terjun langsung mencangkul tanah untuk bercocok tanam di halaman rumahnya. Seru tentunya, apalagi Ustadz Riza tampak begitu bersemangat hingga bercucuran keringat saat mencangkul tanah yang akan dipindahkan ke lahan bekas kolam lele untuk ditanami beragam tanaman. Hai, Assalamualaikum pemirsa Intense.
belum pernah lihat saya jadi kuli kan? Hari ini saya akan menjadi kuli bangunan. Ini insya Allah untuk pembangunan Ma'had Al-Rahman. Saya mendirikan Rumil. Rumil itu rumah ilmu. Jadi insya Allah akan mengundang ibu-ibu, remaja, bapak-bapak untuk mengaji di sini. Nah kebetulan di belakang kami juga berkebun. Nah tanah ini spesial tanah urukan untuk berkebun. Akan ditanamin pisang, lombok, wortel, kentang, buah-buah. Jadi saya ingin bercocok tanam. Dibantu beberapa pekerja, Ustadz Riza yang rutin fitness itu terlihat begitu berotot dan kekar. Dengan bentuk tubuh yang atletis, Ustadz Riza pun tak tanggung-tanggung sampai memikul tanah untuk dipindahkan ke halaman belakang. Lantas, benarkah Ustadz Riza yang baru pertama kali memikul tanah terlihat begitu kelelahan saat menaiki tangga dengan 2 bakul tanah yang dipikul? Kan ini fitness alami, olahraga kan. Saya pencinta olahraga yang agak berat. Nah, saya rasa ini tantangannya luar biasa. Nggak susah kok, cuman begini doang. Toh, udah taruh. Pertama kali saya ngangkut dengan alat beginian. Biasanya pakai gerobak, tapi pengen tahu sih rasanya seperti apa ngangkut dengan beginian. Jadi begini rasanya pemirsa. Lumayan, mau ikut saya jalan, ayo. Merasakan kan kalau lagi kuli pasir, kuli air, ngangkut seberat ini. Ya, akhirnya sampai juga perjalanan kita. Inilah tanah uruk. Walau kelelahan, Ustadz Riza tetap bersemangat serta heboh untuk terus melanjutkan pekerjaannya. Dan sembari kembali mengumpulkan tenaga, Ustadz Riza pun dengan penuh antusias menunjukkan beberapa tanaman dari hasil jerih payahnya bercocok tanam seperti yang diabadikan tim Intens berikut ini. Ada pohon pisang. Iya dong. Ada pepaya. Yang ini pepaya yang daunnya bisa dilalap. Bunganya juga. Tuh. Ini dia hasil saya. Yang ini sirsak. Dari kecil kita tanam. Nah. Jadi kalau di sini buah pisang, buah duku, buah rambutan, pepaya kita nggak beli karena emang asli dari kebun saya. Yang ini ubi. Ini ubi. Tuh. Ini belimbing. Di balik antusias, Ustadz Riza memperindah halaman dengan beragam tanaman. Inilah karya luar biasa yang begitu menginspirasi. Ya, tak hanya tampil berdakwah di berbagai acara keagamaan, Ustadz Riza kini membangun sebuah tempat pengajian untuk berbagi ilmu agama dengan para jemaah. Lalu benarkah Ustadz Riza pun berniat membangun pesantren kecil untuk menampung anak-anak yatim? Nah, ini dia Rumil. Saat ini saya berada di depan Rumil. Saung bambu ya. Ini untuk namanya juga rumah ilmu. Saya akan memberikan pelajaran kepada ibu-ibu mengaji, bapak-bapak pengaji, dan anak-anak mengaji semua di sini. Yang jelas insya Allah ini akan menjadi tempat yang berkah. Karena setelah ini Rumil selesai, saya berencana membangun tahfidzul Quran. Sementara itu inilah keseruan Romaria Simbolon bersama para pemain film layar lebar Cooking Camp saat berkunjung ke Sekolah Bina Insani di daerah Meruya, Jakarta Barat. Tak hanya tampil bernyanyi serta mempromosikan film Cooking Camp yang bakal tayang pada 28 Juni nanti, Romaria pun tenggelam dalam keseruan saat membuatkan roti isi bersama teman-temannya. Oke pemirsa semua, di sini Roma akan perkenalkan teman-teman Roma yang ada di film Cooking Camp. Tapi ada yang belum datang juga sih, gak apa-apa lah ya. Yuk, di sini ada Clay. Halo, jadi Jody aku, nama aslinya Clay Gribble, lagi sibuk main ML. Ya, itu mulu ya. Ini Cole berperan jadi Ben, kakaknya Jody, punya geng namanya Benjol. Di sini ada Paras Fatik berperan jadi Bima. Di sini ada
Marcelo. Hai, aku jadi Kevin. Makanya kalian ngikutin Roma terus ya. Film Cooking seru, bareng juga sama teman-teman. Roma ngeliat teman-teman masak, jadi Roma bisa masak. Sebelumnya ya bisa sih, tapi masak air sampai gosong. Jangan lupa saksikan film Cooking Camp tanggal 28 Juni 2018 di bioskop kesayangan Anda. Yeay! Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Extraordinary. Bakat-bakat luar biasa. Aksi yang menegangkan. Kita seru-seruan bersama panelis yang heboh. Jangan lupa saksikan Extraordinary live hanya di RCTI. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati.